Apa itu literasi dasar? Jawabannya, kemampuan umum atau mendasar kepada manusia dalam menjalani kehidupan. Literasi memiliki 6 jenis, yaitu 1. Membaca dan menulis, 2. Numerasi, 3. Sains, 4. Finansial, 5. Budaya dan kewarganegaraan, dan ke-6. Digital. Tapi saya akan membahas 2 literasi saja, yaitu membaca dan menulis dan numerasi. Kenapa orang Indonesia rendah dalam literasi membaca dan menulis dan numerasi? Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengatakan bahwa bukan berarti semua orang Indonesia bisa dianggap semua jenis literasinya rendah. Dan yang kedua, bukan berarti literasi yang lainnya seperti sains, finansial, budaya, dan kewarganegaraan dan digital itu di Indonesia tinggi. Oh ya, ada satu hal lagi. Ini bukan video pembulian terhadap orang yang mempunyai literasi yang rendah, melainkan saya menjabarkan data dan fakta yang ada di internet dan bersama-sama memperbaiki literasi bangsa Indonesia yang masih kurang atau rendah. Literasi membaca dan menulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tulis, baik yang tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Sedangkan literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dan dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nih, saya akan memberikan contohnya dalam hal literasi membaca dan menulis. Kalian pasti pernah mendengar tentang kasus 270 triliun dilakukan oleh Harvey, Helena, dan 14 tersangka lainnya. Ini yang menariknya. Harvey Moise mempunyai seorang istri bernama Sandra Dewi, tapi yang dihujat malah Dewi Sandra, padahal secara nama dan wajah saja sudah berbeda. Yang kedua adalah banyak orang yang salah mengira bahwa uang 271 triliun itu diterima oleh Harvey, Helena, dan 14 tersangka lainnya. Padahal itu adalah kalkulasi kerugian ekologis atau hanya kerugian dari sisi kerusakan lingkungan atau kerugian perekonomian negara, belum termasuk kerugian negara, ucap Bambang Hiro Saharjo. Sekarang saya akan memberikan contoh literasi numerasi. Jika kalian mengingat di sosial media atau tepatnya di TikTok, itu ada orang-orang yang kesusahan untuk membaca jam analog. Nah, itulah rendahnya literasi numerasi. Penyebab kenapa literasi numerasi di Indonesia rendah. Menurut Dewi Santi, pakar pendidikan, 1. Kurangnya pemahaman guru terhadap konten matematika yang diajarkan kepada muridnya. Jadi, konten knowledge guru masih sangat kurang dalam hal pengajaran matematika, dan ini mempengaruhi cara mereka mengajar. Tentunya tadi juga dijelaskan dengan menggunakan drilling dan juga menggunakan hafalan untuk matematika. 2. Terkait dengan metode pengajaran matematika. Pemahaman konsep awal yang kurang baik membuat guru menghadapi kesulitan dalam melibatkan murid secara lebih menyenangkan, walau telah diberi pengajaran dalam metode yang aktif. 3. Adanya bias dari guru, terutama terhadap kemampuan murid untuk berkembang. Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam matematika, atau mungkin kurang memiliki niat dan tidak menyukai matematika. Di sisi lain, akar permasalahan ini juga terletak pada sistem. Misalnya saja sistem kecil. Sistem kecil itu di tingkat kepala sekolah. Misalnya hanya menyuruh guru memberikan soal dan mencari soal di internet. Ya, walaupun masih ada lagi seperti kurangnya pembiasaan dari guru yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi. Penyebab literasi membaca dan menulis di Indonesia rendah. Dilansir dari data UNESCO, hanya 0,001% saja masyarakat Indonesia yang memiliki minat membaca. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang suka dan aktif membaca, dan inilah faktor penyebabnya menurut data yang saya dapatkan dari Kompas, dan beberapa ada yang saya ubah. 1. Karena kurang minat membaca. Tentu minat didefinisikan sebagai perasaan suka dan tertarik terhadap sesuatu. Sedangkan membaca memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan aktivitas otak, menambah pengetahuan dan mengasah daya ingat. 2. Sapras kurang memadai.
Sedangkan faktor lainnya ialah karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tentu fasilitas bisa berpengaruh pada kemampuan membaca. Adapun sarkas itu contohnya perpustakaan, taman baca masyarakat, dan ketersediaan buku bacaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung program Merdeka Belajar ke-23 telah membagikan buku bacaan di seluruh Indonesia dalam bentuk buku bacaan yang bermutu. Tapi siapa yang dapat menjamin bahwa buku-buku tersebut akan sampai di pelosok negeri? Harus diakui bahwa Indonesia masih memiliki keterbatasan, terutama akses ke wilayah pedesaan. 3. Peran keluarga serta karena kemiskinan. Keluarga sangat penting menjadi bagian untuk meningkatkan literasi, seperti memberi kasih sayang, memberi nasihat, dan diskusi dengan anak. Akan tetapi, keluarga yang tidak harmonis akan menurunkan kemampuan membaca, menulis, benar, dan juga berhitung. Tak hanya itu saja, kemiskinan bisa berpengaruh terhadap tingkat literasi karena susahnya akses keluarga untuk memberi buku untuk sang anak. Dulu, TV menjadi penyebab minat membaca menurun. Sekarang zaman semakin canggih. Hadirnya ponsel pintar atau HP digunakan satu tangan saja. Ditambah sekarang menjadi era scrolling seperti TikTok, YouTube, Short, dan lain sebagainya, sehingga menggeser minat membaca. 5. Karena kualitas pendidikan. Di setiap daerah tentu memiliki kualitas pendidikan, maka dari itu juga dapat mempengaruhi tingkat minat literasi pada siswa, apalagi jika kekurangan tenaga kerja pendidik yang bagus, profesional, dan berkualitas dalam hal mengajar, prosedur, dan lainnya, membuat kualitas sistem pendidikan semakin turun. Untuk literasi membaca dan menulis bisa dilakukan hal-hal seperti ini. 1. Menerapkan kegiatan literasi yang efektif dan menarik perhatian. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan literasi. 3. Melakukan kolaborasi dengan para orang tua untuk membiasakan membaca. 4. Melakukan model pembelajaran yang tidak membosankan. 5. Adanya uang untuk membeli buku. 6. Mau mengeluarkan waktu untuk membaca. 7. Adanya minat untuk membaca. Sedangkan literasi numerasi bisa ditingkatkan seperti 1. Menghitung hasil beli belanjaan. 2. Bermain game yang mengasah kemampuan numerasi seperti game turn-based RPG seperti Honkai Star Rail, Shin Megami Tensei series seperti Persona, Devil Survivor, lalu ada game Pokemon, lalu game simulasi seperti Walnut Life, Internet Cafe Simulator Series. 3. Menghitung persentase pengeluaran. 4. Menghitung pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup. 5. Menghitung modal, rugi, untung, laba, kotor, laba bersih, dan lainnya. 6. Menganalisis naik turun saham yang ingin diinvestasikan. Masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki literasi yang rendah, akan tetapi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, meskipun dalam hal sekecil apapun. Saya Garin Fatria, pemilik channel The Conference Community of Indonesia, pamit undur diri, bye-bye.